Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Selfos. Semangat pagi! Jumpa kembali kepada saya, Dodi Arestafriana, selaku trainer dari Presenta Edu. Rekan-rekan semua, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu the power of connection. Apa itu the power of connection? Kita akan bahas sebentar lagi. Baik rekan-rekan, tunggu tayangan berikut ini. Baik rekan-rekan sahabat Selfos semua, kali ini dalam The Salesmanship Series, setelah kita sudah panjang dengan 7 lingkaran Selfos, maka tiba saatnya kita di seri terbaru. Ini adalah video kedua, yaitu The Salesmanship Series terkait dengan The Power of Connection. Rekan-rekan semua, mungkin masih pada ingat bahwa dalam 7 lingkaran Selfos ada poin yang kedua, yaitu soft skill. Soft skill ini seperti apa? Ini refresh sedikit ya rekan-rekan semua. Yaitu di mana kita harus menjadi Selfos yang santun, tulus, dan juga ramah tentunya. Di mana kita sebagai pribadi harus diterima lebih dahulu, baru produk kita. Jadi seperti itu yang akan kita kaitkan nanti dengan the power of connection. Jadi rekan-rekan semua, the power of connection ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya soft skill. Rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan bisa lihat dalam slide yang ditampilkan, di mana you adalah kita sendiri, gitu kan. Kemudian ada lingkaran itu, apa itu? Yaitu tentang college, ada supplier, kompetitor, bahkan gov itu government maksudnya, relatives dan friends. Di mana kita ini memiliki koneksi banyak di berbagai lini. Ada rekan kerja kita, ada supplier kita, bahkan kompetitor kita, juga dengan pihak pemerintahan, relatives ya, karib kerabat, keluarga, dan juga dengan friends, teman-teman kita semua. Nah, ini semua rekan-rekan sangat menjadi salah satu bekal atau aset kita untuk kedepannya. Untuk apa aja sih? Ini akan kita bahas dalam video kita kali ini. Oke, kita lihat dalam slide ini di mana the power of connection, di mana kita punya banyak jaringan, kita dekat dengan rekan kerja kita, dengan supplier kita, dengan kompetitor kita, government, kemudian karib kerabat, dan juga rekan-rekan kita, teman-teman kita. Ini adalah bekal bagi kita. Ingat, ketika kita menjadi sales, ya, semua ini, jejaring ini adalah merupakan list of prospect, rekan-rekan semua. Di mana ini bisa kita manfaatkan sebagai aset kita. Banyak sekali mungkin ketika saya interview nih seorang salesman yang baru, gitu ya. Salesman baru saya interview. Ketika di interview, biasanya interviewer, maksudnya tanya sama mereka, kamu punya database nggak untuk jualan? Banyak di antara mereka masih bingung kadang-kadang. Database, Pak, maksudnya seperti apa? Ya kenalan buat calon customer kita. Banyak di antara mereka yang memang masih pemula, nggak merasa bahwa kenalan-kenalan mereka itu adalah Salesforce, adalah prospek. Seperti itu. Jadi seperti teman dari TK, dari SD, SMP, SMA, mereka pikir itu bukan database. Nah, ini yang perlu diluruskan bagi kita semua ya, teman-teman semua, terutama sahabat Salesforce yang baru menapaki dunia sales di awal ini. Bahwa itu semua menjadi jaringan kita. Baik karib kerabat kita, keluarga kita, itu merupakan database awal kita. Tetangga kita, gitu kan. Temannya itu sendiri dari teman ya masa kecil, teman di TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan teman hobi dan sebagainya. Gitu ya. Ini menjadi satu hal yang sangat penting sahabat Selfos semua ya. Jadi kita ingat bahwa diri kita ini banyak sekali hubungannya dengan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, ini adalah network kita. Ini adalah jaringan kita yang harus kita manfaatkan. Dan tidak hanya itu gitu ya, tidak hanya teman-teman kecil tapi rekan-rekan kerja kita gitu ya. Mungkin di tempat-tempat sebelumnya, bagi teman-teman mungkin yang pernah magang di tempat magang gitu ya, mantan atasan, mantan rekan kerja, bahkan OB gitu ya, satpam, itu adalah jejaring kita. Semua, intinya semua yang ada di dalam nomor contact list di handphone kita, itu adalah database kita. Even, kalau kita punya IG, Facebook, TikTok, nah semua tuh connection kita gitu ya, friends kita gitu kan, itu semua follower kita itu menjadi database kita awal untuk kita jualan. Jadi jangan salah, bahwa itu semua bisa sangat bermanfaat untuk diri kita.
Lalu bagaimana kita memanfaatkannya gitu ya. Nah, sebagaimana kita lihat di slide ini bahwa semua jejaring yang kita miliki itu nanti akan berguna nih. Untuk apa nih? Satu, untuk karir kita. Jadi rekan-rekan semua, yang pertama adalah karir. Ini penting nih. Jejaring ini betul-betul kita pelihara dengan baik. Ini yang namanya manfaat dari silaturahim gitu ya. Dimana kata Nabi Muhammad bersabda bahwa salah satu pembuka pintu rezeki gitu adalah silaturahim, gitu kan? Silaturahim adalah pembuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Nah, ini maksudnya adalah di mana kita gitu ya, sebagai manusia ini punya jejaring sosial yang sangat banyak. Dan semua jaringan kita ini menjadi semacam social safety net, gitu kan? Semacam jaring pengaman sosial nih, ini zaman baheula banget nih. Jaring pengaman sosial buat diri kita. Dimana kalau misalnya kita ingin memperpanjang karir kita, ingin meningkatkan karir kita, kita sangat berhubungan dengan berbagai macam jaringan yang kita miliki. Apakah itu dengan teman-teman kita, kemudian tetangga kita, keluarga kita, jaringan teman-teman kita, mungkin kenalan kita yang ada di pemerintahan. Misalnya once kita pindah ke satu company, satu perusahaan, kemudian dengan produk yang berbeda sebagai sales, teman-teman nggak perlu khawatir. Selama jaringan kita ini kita silaturahimkan dengan baik, kita maintain dengan baik, maka itu semua akan balik lagi ke kita menjadi rezeki kita. Kita bisa mengkapitalisasi itu semua sebagai database prospek kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi untuk karir ini, prospek apa nih maksudnya karir? Prospek misalkan kita mau pindah jenjang karir, pindah perusahaan, kemudian kita cari informasi, apalagi mungkin di zaman now ini gitu ya, di mana banyak PHK segala macam gitu ya, banyak pengurangan karyawan, pemotongan gaji, kadang-kadang membuat kita kurang nyaman di satu tempat kerja, kemudian misalkan kita cari challenge lebih lagi nih, gitu kan, kita sudah bosan juga di perusahaan yang ini, wah challenge-nya udah terpenuhi di sini, saya butuh tantangan baru, pindah ke perusahaan baru dengan produk baru, dunia baru. Nah, lalu bekalnya apa? Bekal kita adalah di database tadi. Jadi database kita sangat kuat. Tadi ada relasi, keluarga, teman-teman, dari teman kerja, bahkan kompetitor sekalipun. Ingat, kita mungkin compete ya satu sama lain. Kita berkompetisi dengan kompetitor itu. Tapi dalam hubungan personal tetap kita harus baik. Gitu. Jadi ketika kita menapaki jenjang karir baru, yang namanya kompetitor bahkan nanti bisa jadi partner loh. Bisa jadi supplier loh. Kalau kita berubah ke industri yang lain gitu kan. Itu bisa sangat mungkin. Misalkan kita kerja sebagai sales nih di salah satu brand dalam otomotif misalkan atau di farmasi katakanlah. Kemudian kita pindah nih dari perusahaan obat yang jual, kemudian kita pergi ke manufacturing. Misalnya ke plant site kita jualannya lebih ke arah B2B. Maka yang tadinya kompetitor gitu, sesama brand di farmasi atau sesama brand di otomotif, itu bahkan bisa menjadi langganan kita. Jadi customer kita. Jadi teman-teman perlu pahami ini ya. Makanya sama siapapun, ingat dalam hubungan personal, saya tekankan sekali lagi bahwa ini sangat penting kita jaga hubungan personal ini. Di mana itu adalah aset kita, jejaring kita yang luar biasa yang bisa kita pakai. Jadi itu pertama untuk karir. Yang kedua untuk venture. Venture itu apa? Bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya, mau memulai bisnis baru, bingung nih. Siapa prospek saya? Gitu kan? Siapa calon langganan saya? Bisa dilihat dari jejaring ini. Gitu kan? Ya, teman-teman rekan kerja kita dulu di perusahaan yang lama. Bahkan supplier kita yang lama. Kemudian bahkan kompetitor. Kemudian relasi kita di pemerintahan, juga karib kerabat dan teman-teman, even seorang customer kita juga apalagi gitu ya, itu bahkan bisa menjadi customer lagi, misalnya seperti itu. Jadi contoh nih, ada salah satu teman saya nih buka kantor konsultan gitu ya. Nah, ketika dia buka kantor konsultan, itu prospek-prospek awalnya adalah orang-orang yang terdekat dengan dia, jejaring pertama yang mengenal dia dengan baik. Jadi ingat, before product, you have to sell yourself. Ingat, itu penting banget tuh di highlight. Before product, you have to sell yourself. Jadi,
Sebelum kita jualan produk, kita jualan diri kita dulu nih. Kesantunan kita, keramahan kita, kebaikan kita. Sehingga orang-orang punya kesan baik terhadap diri kita. Sehingga kita jualan apapun, once kita misalnya punya company, punya perusahaan gitu kan, kemudian kita tawarkan jasa consulting, gitu kan, misalnya sales consultant gitu kan, menjadi konsultan di bidang penjualan gitu kan, motivator, segala macam itu kemudian ketika bingung mencari prospek di awal, lihat, kita buka-buka lagi handphone kita. Siapa nih yang bisa kita kontak sebagai calon prospek kita? Nah, dari situlah kita mulai, step by step. Pertama, kita sudah punya bekal, di mana kemungkinan besar closing itu terjadi ketika si company tersebut, si perusahaan tersebut itu percaya sama kita. Nah, siapa yang percaya sama kita? Kalau enggak teman kita, relasi kita yang memang sudah pernah kerja sama-sama kita. Nah, ini penting. Makanya jejaring ini merupakan aset yang sangat besar bagi kita. Jadi ingat, ketika kita berteman jangan pilih-pilih teman, gitu kan? Silakan berteman sama siapa saja, berhubungan dengan baik dengan mereka, dengan santun, ramah, tulus, gitu kan? Tapi juga tentunya kita punya prinsip-prinsip dan pertemanan ya. Jangan sampai kemudian kita tolong-menolong dalam keburukan. Nah, ini salah juga nanti gitu ya. Jadi teman dalam keburukan. Nah, ini maksudnya adalah teman dalam kebaikan. Ini terus senantiasa building emotional bank account kita gitu kan. Jadi tabungan emosional di banyak orang. Tabung kebaikan kita di banyak orang sehingga once kita butuh menarik tabungan itu, kita kontak orang tersebut, mereka sangat percaya sama kita kemudiannya. Nah, yang terakhir yaitu dalam bahkan kehidupan personal kita sebagai seorang salesforce, bahkan juga seorang manusia. Ya kadang kita butuh informasi-informasi yang di luar kerjaan, di luar bisnis kita, perusahaan, mungkin ada hal-hal yang sifatnya personal. Gitu kan? Contoh mudah misalnya, satu saat kemudian kita ditempatkan di satu area yang jauh gitu ya, di remote areas gitu kan. Mungkin tadinya kita menjadi seorang sales consultant di Jakarta. Kemudian dipindahkan masih di Jawa, tapi di Jember, jauh. Ini kan kita nggak kenal siapa-siapa di sana. Ini merupakan database baru. Tapi kemudian bagaimana mengawali ini gitu kan? Ini kan personal life kita nih, wah ini luar biasa baru nih. Gimana kita memulai jejaring baru kita? Ya kontak database kita tadi. Siapa ya yang asli orang Jawa Timur yang mungkin di kisaran Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, atau bahkan di Jember itu sendiri yang kita bisa silaturahim. Nah, kemudian di situ kita memulai personal life kita dari awal. Nah, ini penting dan ini pernah juga terjadi sama saya ketika saya kemudian ditempatkan di Sulawesi, di Gorontalo. Kemudian saya kontak, ternyata ada teman-teman yang punya saudara di sana. Dan kita kemudian bisa kenal dengan mereka, bisa lebih menghayati gitu ya kehidupan masyarakat setempat gitu kan, sehingga kita kemudian bisa memahami nih, kalau bahasa Jawanya anggah ungguhnya nih, sopan santunnya, bagaimana kita berperilaku dan beradat istiadat di situ. Nah, ini penting teman-teman semua. Jadi the power of connection ini, the power of networking, connection, jejaring ini wajib kita kuasai, wajib kita maintain dengan sebaik-baiknya, di mana ini sangat bermanfaat buat diri kita, baik saat ini maupun di masa depan. Bagi teman-teman yang ingin berkarir lebih baik lagi, maintain semua hubungannya dengan semua pihak. Jaga hubungan dengan baik, tetap profesional dalam bergaul gitu ya. Tuntaskan tugas-tugasnya sehingga ketika kita berkarir, karir kita terus menanjak, naik. Dan ketika kita punya usaha kita kemudian berkembang pesat dengan bantuan rekan-rekan kita, dengan jejaring kita. Dan hubungan personal kita seperti itu juga sangat baik. Baik, rekan-rekan semua, saya pikir cukup sharing kita kali ini, yaitu the power of connection. Sampai jumpa lagi nanti di Sales Management Series yang ketiga ya, rekan-rekan semua, dalam video berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe ya, juga tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman bisa dapat update tentang video-video sharing, training dari Presenta Edu, rekan-rekan semua. Ya, dan jika butuh jasa untuk lebih dalam lagi mempertajam apa itu the power of connection
dan juga tentang salesmanship dan sebagainya, teman-teman bisa hubungi Presenta Edu. Baik, demikian dari saya, Dodi Aristafriana, trainer Presenta Edu. Semangat pagi, sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.